warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Delina Andi Nur Alma, kelas 3B Konsentrasi Ekonomi, NIM 1240 151 0134. Di sini aku akan melakukan observasi berupa wawancara untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan. Aku akan mewawancarai mengenai tipologi belajar seorang siswa SMA atau SMK. Di sini ada narasumber aku, tentang aku sendiri. Halo, kamu namanya siapa? Kenalkan, nama aku Hesti Aulia Ramadhani dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Kamu sekolahnya di mana? Aku sekolah di SMK Al-Amanah. Sekolahnya di SMK Al-Amanah. Oke, karena tadi kita sudah perkenalan, jadi kita langsung masuk saja ke sesi wawancaranya. Udah siap, Hesti? Ya. Oke, kita langsung mulai ya. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih apa itu tipologi belajar? Aku belum tahu, kayak belum pernah dengar juga sama tipologi belajar. Oh, belum tahu ya? Aku sedikit jelasin ya. Jadi, tipologi belajar itu cara seseorang untuk menyerap, mengolah, dan memahami informasi. Mungkin khususnya kamu sebagai siswa itu dalam hal belajar. Nah, tipologi belajar ini terbagi menjadi ke dalam 3 bentuk, yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, untuk visual itu, belajar itu kamu tuh kayak lewat diagram, terus gambar-gambar. Kalau auditori itu kamu belajarnya kayak diskusi, dengerin guru secara langsung di kelas gitu, ngejelasin. Dan kalau kinestetik itu belajar itu sambil dipraktekkan atau kayak lewat gerakan. Udah paham? Paham. Oke. Tapi kamu berarti belum tahu ya gaya belajar kamu Iya, kayak aku apa? belum tahu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sini aku akan mewawancarai kamu tentang gaya belajar atau tipologi belajar. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Hesti, menurut kamu itu lebih mudah paham sama pelajaran kalau kamu membaca itu dengan betul-betul atau dengan baik-baik, ya apa enggak? Menurut aku ya, karena kalau misalkan kayak kita belajar baik-baik, kita belajar fokus tuh kayak bisa lebih ingat gitu. Jadi kayak kita harus baca ulang, kayak dipahami gitu ya, biar lebih ingat sama pelajarnya. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah kamu ini termasuk orang yang lebih mudah paham materinya itu kalau kamu dengerin penjelasan secara langsung materi itu dengan baik gitu? Kan tadi kamu bilang kamu itu ngebaca materi biar lebih mudah paham sama pelajarannya. Nah, tapi kalau kamu dengerin secara langsung juga, apakah itu membantu kamu buat paham sama materinya dengan baik atau enggak? Itu bisa membantu buat lebih paham, karena kayak itu bisa kayak apa ya, lebih nyerap informasinya lebih gampang gitu ya. Jadi kayak kita tuh lebih cepat gampang sama materi juga paham gitu ya. Cepat lebih paham. Oke, terus selanjutnya ketika kamu belajar nih, terus kamu tuh bisa ngelihat secara langsung objek belajarnya, kayak kamu bisa nyentuh, kamu bisa lihat, kamu bisa observasi. Itu tuh kamu merasa cara belajar tuh lebih baik atau gimana? Menurut aku itu lebih baik, karena kalau misalkan jelasin kayak gitu tuh mungkin ada beberapa murid juga yang kayak ada beberapa orang yang dia tuh kayak belum paham ya, kalau nggak lihat objeknya secara langsung. Ya. Berarti kamu sendiri termasuk yang kayak gitu? Iya, aku termasuk yang kayak lihat objeknya, jadi bisa lebih paham juga. Bisa lihat langsung gimana ya aslinya. Oke, terus aku mau nanya, kamu ini termasuk orang yang memahami pesan yang ditulis daripada yang dijelaskan dengan kata-kata atau enggak? Jadi kamu ini lebih paham sama pesan yang ditulis lewat tulisan, atau kamu ini lebih paham sama pesan yang disampaikan melalui kata-kata secara langsung? Kalau aku lebih paham yang ditulis. Jadi kayak kalau misalnya yang ditulis itu nanti kayak kita bisa baca ulang, kayak kalau misalkan nggak paham kita bisa pahami baik-baik ya, dibaca ulang sampai paham. Terus kayak nggak akan hilang gitu ya, kalau mungkin nanti lupa, kayak kita bisa kayak buka lagi. Kan kalau misalkan dilewati satu kata-kata itu memorinya mungkin bisa lupa ya. Jadi kalau misalkan ditulis itu kita bisa baca lagi, bisa lebih ingat. Oke, terus aku mau nanya, kamu itu lebih menikmati atau lebih suka nggak sih belajar yang praktik nyata gitu daripada baca di kelas? Misalnya tuh kayak field trip sekolah, kayak ke museum atau kemana, itu kamu lebih menikmati, lebih enjoy belajarnya, lebih suka atau enggak? Aku lebih suka, soalnya kalau kayak belajar cuma di sekolah kayak ngerjain materi itu kayak bikin bosan gitu. Jadi kayak aku lebih suka yang kayak kita di lapangannya gitu, lihat langsung ya, kayak tadi kamu bilang lihat objeknya langsung gitu, jadi bisa lebih paham. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kamu itu kita kan suka lihat ya, ada gambar-gambar materi gitu yang dikemas melalui kayak gambar kayak apa sih, poster, terus diagram, voucher, itu kamu pernah lihat kan poster-poster gitu. Nah, menurut kamu poster-poster atau gambar yang materi yang dikemas dalam bentuk kayak gitu tuh membantu kamu nggak sih untuk lebih paham dan lebih ingat sama pelajaran? Membantu sih, karena kan apalagi kalau poster itu kan kayak bisa dibikin lebih menarik gitu kan. Lebih menarik. Iya. Itu bisa bantu lebih paham. Jadi kayak ada variasi belajarnya ya, nggak cuma kayak gitu-gitu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu nih, kalau kamu lagi belajar kayak misalkan buat ulangan atau apa gitu, ketika kamu baca materi atau baca buku, kamu itu tipe orang yang bacanya tuh keras terus berulang-ulang, apa enggak? Dan menurut kamu cara belajar yang gitu tuh, yang baca keras terus diulang-ulang, itu cara yang terbaik bukan sih buat kita ngingat materi itu? Kalau aku tuh tipe yang kayak baca tapi sambil kayak dalam hati aja gitu, nggak yang keras-keras baca tapi yang berulang-ulang, tapi nggak yang benar-benar dibaca keras gitu ya. Gitu tuh enggak, terus kayak yang kayak dihafal juga enggak. Kayak ya baca, jadi dipahamin aja maknanya ya. Gitu. Dan menurut kamu yang baca keras-keras itu, menurut kamu pribadi ya, itu tuh cara yang bagus nggak sih, cara yang terbaik nggak sih buat ingat sama paham pelajaran tuh? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena aku lebih suka yang kayak baca dalam hati aja. Mungkin kalau misalkan terlalu keras dibaca itu kadang malah jadi lupa nggak sih? Karena kayak kita bacanya tuh ibaratnya kayak pakai emosi, gitu ya.
itu nggak meresapi Iya, nggak aja. meresapi. Kayak kalau kamu kan tadi pelan-pelan Iya, mendengarkan, pelan-pelan. dipahamin. Oke. Terus aku mau nanya nih, kamu ini lebih paham materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga. Maksudnya nih, jadi kayak demonstrasi itu ada yang memperagakan dengan alat peraganya. Kayak misalkan belajar matematika tentang pecahan. Iya. Itu kan biasanya suka diibaratkan belajar pakai pizza di Iya. potong-potong itu. Nah, kamu tuh lebih paham gak sih kalau misalkan cara belajar itu pakai alat peraga dan demonstrasi kayak gitu? Kalau aku bisa lebih paham karena kayak itu tadi aku tuh kurang suka sama yang terus-terusan materi. Jadi kayak aku tuh lebih suka sama kayak yang dikasih ibaratnya. Oh, kayak diibaratkan tuh Iya, beneran gitu secara langsung ya? secara langsung. Lihat nyatanya tuh gimana, Jadi jadi bisa lebih paham, lebih paham. lebih Lebih masuk. iya lebih kayak kita tuh kayak ngebayangin sendiri. jadi aja nggak gitu. cuma ngebayang-bayang, tapi beneran ngebayangin Iya, lihat langsung lihat juga. langsung. Oke, terus aku mau nanya nih, kamu itu lebih suka nonton TV atau baca novel? Jadi kamu tuh lebih suka nonton TV atau baca novel dibandingkan dengerin musik atau radio? Kalau aku lebih suka nonton TV atau baca novel. Nanti bisa baca novel. Iya. Kamu tuh berarti nggak suka dengerin musik atau gimana? Aku suka dengerin musik, tapi itu kayak cuman buat kayak apa ya? Kalau lagi bosan, Kalau lagi bosan, selingan gitu. Kalau misalnya kayak mungkin kadang baca novelnya sambil dengerin musik. Ya itu, tapi kalau misalkan kalau aku mau fokus tuh aku nggak dengerin musik gitu. Oh, jadi emang kamu tuh harus yang fokus Iya, banget ya. Jadi berarti kamu tuh bukan suka baca, udah apa dengerin musik, Iya. tapi itu kayak itu cuma bosangan aja. Dan kamu lebih suka nonton TV sama Baca novel. baca novel. Oke, terus selanjutnya kamu ini kalau dengerin siaran radio nih lebih seneng gak sih? Atau kayak mungkin kamu lebih senangnya dengerin musik aja? Atau bahkan kamu lebih suka karaokean daripada nonton TV? Kalau aku lebih ke karaoke sih, jadi kayak Oke. dengerin musik tapi kan itu sambil dihayati, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Jadi Hes ini lebih suka karaokean. Karena apa Hes? Kalau karaokean tuh nyanyinya lebih Lebih menghayati. menghayati gitu. Oke, terus lanjut. Kamu ini suka nggak sih kegiatan yang berhubungan dengan fisik? Kayak misalkan olahraga. Ya. Kan pasti di sekolah tuh ada PJOK Ya. kan? Ada PJOK. Nah, kamu suka nggak? Aku suka sih kayak gitu, kayak yang di olahraga gitu aku lebih suka. Berarti kamu termasuk Tapi sebenarnya kalau cewek-cewek itu kurang suka itu siapa olahraga? tapi kamu tuh termasuk yang Suka. suka gitu. Kalau berarti kamu tuh ikut eskul apa gitu ya? Aku ikut pasti. Oh, pantesan. Berarti emang Hesti ini suka sama pelajaran yang menyangkut. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Aku mau nanya nih, Hes. Ketika kita kenal sama orang baru, biasanya kan kita kenalan nih. Iya. Nah, kamu itu tipikal orang yang kalau pas kenalan itu kamu lebih gampang ingat namanya atau wajahnya sih? Atau kayak mungkin kebalikannya? Kalau aku lebih cepat ingat nama daripada Ingat nama. muka. Kalau misalkan nih kayak ada yang kenalan gitu, terus kayak aku tahu namanya, tapi nanti kalau diingat lagi tuh mukanya kayak mana sih Nah, ya, misalnya mukanya. kayak, si ini nih, iya iya tahu tapi Iya, gimana ya gimana orangnya gitu. Jadi kamu tuh lebih gampang ingat nama dibandingkan Iya, wajah deh. seseorang Iya. ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan kita udah bahas mengenai kamu itu praktek langsung, belajar Iya. praktek langsung di lapangan gitu, itu tuh lebih bantu kamu buat lebih paham kan. Nah, aku mau nanya, karena kamu bilang tadi kamu lebih paham kalau dibantu sama belajar yang praktek langsung di lapangan kayak field trip itu, apakah kamu itu lebih apa ya? Kamu tuh bisa ingat materi yang dipelajari itu dengan baik apa enggak? Kalau itu bikin aku bantu lebih ingat sih. Soalnya kan kalau misalkan materi gitu kan kayak itu tuh di otak kita tuh kayak cuma tulisan gitu-gitu doang kan. Belum ada bayangannya. Iya, belum ada bayangannya. Kayak aslinya tuh gimana tuh belum tahu Iya, gitu. belum tahu. Tapi kalau misalkan kayak tadi udah dikasih lihat contohnya, Udah kayak belajar langsung udah ke belajar lapangan. langsung, itu tuh bikin kayak lebih inget kayak kalau misalkan nanti sewaktu itu kayak iya loh ini tuh begini gitu lebih ingat. Jadi kayak udah kebayang juga Iya, ya, karena udah kebayang. pernah melihat secara langsung. Iya, udah dipraktekin juga kayak gitu. Oke, lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kamu itu tipikal orang yang lebih suka atau lebih senang membaca buku cerita dibandingkan dengar cerita. Kamu tuh lebih yang mana? Aku lebih suka orang yang ceritain sih. Oh, jadi kamu lebih suka dengerin cerita. Iya. Oh, dibandingkan baca buku cerita. Karena kayak dibaca doang, tapi kita kan kalau Iya. orang cerita ini ya ekspresinya Iya, kayak ekspresi kayak kita lebih kayak bisa menghayati ekspresi dia juga. lebih ke gambar Iya. gitu ya. Jadi Hes itu lebih suka mendengarkan cerita. Oke, lanjut. Ketika kamu mendengarkan cerita nih, apakah itu jauh lebih menyenangkan daripada buku cerita? Ya, iya sih lebih menyenangkan. Karena itu tadi ya? Iya, itu tadi. Kalau misalkan baca kan kayak apalagi aku tuh kayak nggak bisa kalau buat baca berdua kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan diceritain kan kayak nanti kayak Enak ya, lebih enak kayak gitu. ekspresinya lebih tergambar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau lagi belajar di kelas nih, udah pasti sih ini kayaknya setiap orang pernah ngerasain. Iya. Kamu kalau belajar di kelas itu sering nggak sih ngerasa kayak jenuh, apalagi kalau duduknya tuh udah lama banget? Iya, jenuh sih, apalagi kalau kayak di kelas cuma mendengarin guru ngomong, kayak Gurunya tuh ngejelasin materi gitu doang, kayak bosan lama-lama. Kayak karena nggak ada kegiatan lain yang dilakukan Iya. ya, jadi kayak lama-lama tuh jenuh Ya, gitu, bosan awalnya gitu. tuh awalnya fokus, tapi kayak lama-lama udah lama-lama bosen. Jadi kayak lama-lama jadi Iya, nggak fokus ya? iya, malah nggak fokus. Karena kita cuma diem doang gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kamu nih pas belajar, misalnya kayak kamu lagi belajar buat ulangan gitu, kamu ini harus belajar di tempat yang suasananya tenang dan
apa ya, kamu ini sebenarnya terganggu nggak sih kalau misalkan belajar tapi di sekitaran kamu itu tuh kayak berisik, entah itu suaranya berisik yang berisik banget gede, atau kayak ya udah sekadar berisik aja, intinya kamu tuh terganggu nggak sih kalau misalkan ada suara ketika kamu belajar gitu? Kalau aku terganggu, jadi kalau misalkan aku tuh mau belajar, kayak aku tuh harus punya kayak aku tuh harus di ruangan kayak di kamar aku gitu kan, kayak harus fokus kalau misalkan belajar, tapi kayak aku nggak dengar suara atau orang ngobrol musik gitu, aku tuh malah kayak ke distract gitu loh, malah nggak fokus, jadinya nggak fokus belajar. Berarti kamu tuh kan orang biasa ada yang belajarnya sambil denger musik. Iya. Kalau kamu berarti jarang ya? Iya, aku nggak bisa, justru kalau misalkan aku dengar musik tuh aku malah kayak ya udah aku nggak belajar gitu. Mungkin kamu tuh ini kali ya, kalau misalnya denger musik tuh kamu kayak udahlah itu cuma jadi Iya, malas belajar iya, gitu malah ya. jadi malas belajar. Berarti kamu itu orang yang belajarnya tuh bisa lebih baik kalau misalnya Iya. suasananya tenang, Bisa lebih fokus gitu. lebih fokus. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya. Kamu nih kalau lagi belajar, kan tadi kamu bilang kamu tuh cukup fokus ya kalau lagi belajar, apalagi kalau suasana tenang. Jadi kamu tuh harus suasana tenang, nggak ada gangguan berisik apapun kan. Nah, kalau kamu lagi belajar, mungkin entah kamu lagi belajar sendiri kayak tadi atau lagi di kelas, kamu tuh suka ngelakuin hal-hal kayak ngetuk-ngetuk pulpen, tahu kan, di meja, atau kayak misalkan suka iseng nih punya permen gitu. Kamu tuh kayak gitu nggak sih pas belajar? Iya kayak gitu, kayak ketok-ketok pulpen gitu kan, kayak tadi aku bilang tuh kayak nggak bisa fokus selama banget gitu, kayak kalau ngedengar materi kayak awalnya fokus, tapi lama-lama kayak bosan, terus nanti kayak sambil bengong sambil ngetok-ngetok pulpen gitu. Berarti kamu tuh kalau udah mulai kayak gitu tuh itu menandakan kamu tuh bosan ya? Udah bosan, kayak udah nggak fokus gitu jadi sama materinya. kamu itu ngelakuin kayak gitu kalau misalkan udah bosan. Udah bosan. Bukan karena itu kayak yang emang refleks kamu lagi Iya, belajar aja. enggak. Berarti itu tanda kalau misalkan Resti itu udah bosan sama belajar, dia pasti kayak ngelakuin hal-hal Iya. kayak untuk pulpen gitu ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya. Ketika kamu ngobrol sama orang, kamu itu lebih suka ngomong secara langsung nih berhadapan, ya entah berhadapan atau enggak, pokoknya ngomong langsung face to face sama lawan bicara kamu, atau kayak lewat telepon juga gak masalah gitu? Aku lebih suka face to face. Langsung ya? Iya, Ngobrolin langsung. Kalau buat telepon gitu tuh kayak kurang sih aku lebih suka face to face, kayak Dapet feel-nya. iya. Mungkin telepon tuh kalau misalkan emang kayak urgent aja. Ya, dan kalau misalkan emang ada sesuatu kayak mungkin mau nanya materi atau apa gitu, tapi aku lebih suka face to face. Jadi kayak telepon tuh kalau kayak udah obstra Iya. ya, yang udah nggak bisa. Tapi kalau buat bahas tuh kamu lebih suka secara langsung. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Iya. Aku mau nanya nih Hesti, kamu itu antusias gak sih orangnya kalau misalkan ikut serta bikin sesuatu gitu atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu sendiri? Misalkan kayak pas kerja kelompok nih, kamu tuh termasuk orang yang excited gak sih kalau misalkan kamu tuh bener-bener ikutan ngerjain, kamu tuh kayak terjun langsung ngerjain? Kan kan suka ada yang cuman iya aja gitu ngikut manut. Nah, apakah kamu termasuk orang yang ikut-ikutan aja kayak ya udah ayo ikut aja, atau kamu tuh orang yang paling antusias gitu? Kalau aku tuh yang antusias gitu. Antusias. Ya, jadi kayak kalau misalkan ada acara atau kerja kelompok, kayak aku tuh kayak yang gerak gitu, yang gerak duluan ya. Yang gerak kayak kalau misalkan ada apa kayak nanti aku bantu gitu. Kayak kamu tuh mau jadi yang kayak kamu tuh mau hasil terbaik, Iya. makanya kamu tuh bergerak Ya, bergerak karena kan duluan ya. kalau misalkan kayak ikut-ikut aja kan kayak Cuma nunggu doang. ya kurang gitu kan. Iya betul. Jadi Hes ini orang yang excited ya guys. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kamu itu lebih suka nggak sih sama tugas-tugas tertulis daripada harus ngejelasin dengan kata-kata? Misalkan tuh kayak kamu tuh lebih suka ngerjain tugas yang selayaknya tugas gitu kayak nulis daripada tugas atau dibandingkan tugas yang kayak kamu tuh harus ngejelasin di depan kayak presentasi, kamu tuh lebih suka yang mana? Kalau aku tuh lebih suka yang tulis. Yang tulis? Ya, daripada yang presentasi gitu. Karena aku tuh kayak apa ya, kalau misalkan presentasi gitu tuh aku tuh malu, grogi gitu. Berarti Hes ini orangnya pemalu. Jadi kayak kamu lebih suka tugas yang umum aja Ya, aku yang tulis gitu. yang tulis kayak biasanya Ya. tugas gitu ya, dibandingkan kamu harus presentasi. Tapi kalau presentasi kamu bisa kalau maju sendiri gitu? Bisa, tapi kayak nanti tuh aku malah jadi kayak aduh gimana ya Ngeblank gitu iya, ya. ngeblank. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir sebagai penutup ya. Esti, kamu itu termasuk orang yang ketika kamu dapat kabar yang menyenangkan, kabar gembira gitu, yang bikin kamu senang ya pastinya, kamu tuh kayak oh yaudah senang gitu, kayak biasa aja, cuma paling kayak senyum atau apa, atau yang seneng sampai kayak kegirangan banget, kayak lompat-lompat atau ekspresiin gerakan pakai gerakan apapun gitu, kamu tuh gimana? Kalau aku tuh yang itu, yang kayak seneng banget gitu. Seneng banget. Iya, seneng banget. Jadi kalau misalkan aku dapat kabar senang, kayak yaudah kayak aku kayak nunjukin loh kalau kayak ini aku tuh lagi seneng Oh, gitu. aku lagi seneng, Iya, jadi kamu juga mengekspresikannya dengan gerakan gitu ya, nggak cuma kayak cuma yaudah kayak seneng dia aja. senyum gitu tuh enggak. Oke, jadi di sini termasuk orang yang excited tadi melakukan kerja kelompok misalkan. Terus apa tadi kamu tuh suka ekspresiin? Iya, diri ekspresiin kamu. diri aku kalau lagi senang gitu. Terus kamu juga orang yang harus fokus, suasana tenang kalau lagi Kalau lagi belajar, nggak boleh ada. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak Ada suara. gitu tuh jadi bikin nggak fokus belajar. Fokus belajar. Terus kamu juga tuh orang yang harus praktek langsung ya, Iya. ngeliat langsung objek yang dipelajarin gitu. Daripada Kenapa tuh? cuma denger gitu doang. Karena kalau misalkan praktek itu kan kita bisa ngebayangin gitu kan. Betul, kita nggak cuma dapat penjelasan Iya. doang. Oke, jadi kita udah selesai ya wawancaranya. Iya. Terima kasih ya sudah berkenan. Sama-sama. Seru banget tadi wawancaranya. Gimana, kamu udah bisa menyimpulkan belum? Kamu tuh kira-kira gaya belajar seperti apa? Aku
aku udah bisa menyimpulkan sih. Aku tuh Dari akun ya. ya coba. Kalau berdasarkan hasil wawancara dan tadi kita ngobrol-ngobrol, menurut aku kamu itu punya gaya belajar yang campuran visual sama kinestetik. Jadi kamu tuh visual kinestetik. Kamu bilang kan tadi tuh Hesti suka kalau misalkan belajarnya tuh langsung terjun ke Iya. lapangan, lihat objeknya secara langsung kan. Terus Hesti juga suka belajar yang dipraktekin pakai gerakan secara Iya. langsung. Terus Hesti kan tadi juga suka apa sih PJOK ya, Iya. fisik gitu. Jadi menurut aku kamu tuh condongnya ke visual kinestetik. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Tadi kan udah jelasin juga kan di awal, kayak ya sih aku setuju karena kan itu aku lebih suka pakai yang contoh, pakai gerakan, aku lebih suka kayak gitu. Nyata-nyata. Ya kalau yang auditor kan itu kayak penjelasan doang Iya, gitu kita kan. dengerin ya. Iya, Kenapa menurut kamu itu nggak termasuk atau kurang gitu di auditorinya? kalau menurut aku kan tadi aku tuh kalau misalkan mendengar penjelasan kayak gitu, itu tuh aku tuh ini kayak cepet nggak fokusnya. Kayak nanti awal-awal tuh aku fokus, tapi nanti makin lama kayak aduh gimana ya gitu. Nggak Kayak fokus. kemarin tadi kamu tuh kalau belajar harus yang tenang ya, Iya. suasananya nggak bisa ada suara-suara. Iya. Makanya kamu tuh nggak termasuk orang yang kalau dengerin musik sambil belajar tuh enggak Iya, ya. enggak. Oke, jadi kita sudah selesai wawancara. Terima kasih banyak ya Hesti. Sama-sama. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah menyimak videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata atau penyampaian. Mungkin ini saja yang dapat kita persembahkan. Saya Adelina Dini Nur Alma dan narasumber saya Saya Hesti Aulia Ramadhani. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.